Sudah hutang 12,5 triliun ke Sri Mulyani, Anies tetap saja gagal mengatasi pandemi. Mundur aja. Masalah ini bukan masalah Menteri Keuangan saja atau Wakil Menteri. Di dalam rangka untuk terus menyiapkan instrumen keuangan negara dan menjaga kesehatan keuangan negara meskipun di dalam tekanan yang tidak mudah, dan fokus untuk terus memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apabila Anda yang berdiri di depan saya ini merasa bahwa itu bukan tanggung jawab Anda hanya merasa bekerja di unit tempat Anda saja, mungkin saya persilahkan Anda untuk mundur dari pelantikannya. Artinya memang fiskal kita sangat berat dengan utang ini yang tentu sangat baik juga terhadap alokasi atau belanja fiskal. Dan betul-betul utang ini membebani ya APBN sehingga keleluasaan di dalam mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi itu menjadi berat. Yang tadi disampaikan ya menunjukkan begitu besarnya utang yang kemudian ini juga mesti diselesaikan. Uang dari mana gitu ya untuk membayar utang ini gitu ya. Apakah utang lagi gitu ya atau yang jadi pertanyaan kita semua adalah kok Pemprov DKI Jakarta malah meminta sumbangan? Kan APBD mereka di DKI Jakarta ada sekitar 85 triliun rupiah. Itu kan APBD terbesar se-Indonesia. Masa tidak cukup? Penggunaan anggaran ini sangat tidak pro kepada kesejahteraan rakyat yang dihantam pandemi. Disinilah saya kira kepemimpinan Mas Anies Baswedan yang merupakan satuan dunia katanya diuji. Sampai minta sumbangan itu kan saya kira itu sudah menyedihkan. Iya, sudah hutang 12,5 triliun ke Sri Mulyani, Anies tetap gagal mengatasi pandemi. Ya, mundur sajalah ya. Ternyata, Anda tahu nggak, cat genteng itu nggak bisa menutupi borok dari kepemimpinan Anies Baswedan. Cat hanya aksesoris luar yang tidak bisa menyelesaikan masalah jerawat dan borok. Borok itu seharusnya ditutup pakai plester medis, ini malah pakai cat genteng. Ternyata juga lem Aibon juga nggak bisa merekatkan kehancuran DKI karena kolapsnya rumah sakit rujukan untuk menangani corona. Lem Aibon yang besar anggarannya itu dengan gampang dikoyak-koyak karena yang dilem itu beton. Beton-beton rumah sakit yang kolaps merusak struktur Aibon seperti kertas. Ternyata Fasih Lida nggak bisa membuat Jakarta lebih teratur dan rakyat lebih tertib loh. Fasih Lida justru membawa petaka. Balai kota jadi tempat kumpulkan wartawan tanpa melaksanakan protokol kesehatan. Mulut yang buka tutup seperti senam mulutnya Anies ternyata gagal menggugah Jakarta. Ternyata isolasi mandiri 3 minggu tidak membuat corona jauh dari DKI Jakarta. Isolasi mandiri yang diduga diperpanjang karena malas kerja dengan dalih positif selama 3 minggu. Padahal OTG tidak menularkan, gagal membuat corona minggat dari Jakarta. Ternyata tugu peti mati yang dibangun oleh Siwan Gabut tidak mengubur corona sedalam-dalamnya. Justru tugu peti mati menjadi begitu luar biasa, mempercepat warga DKI Jakarta bukan hanya yang 58%, tapi seluruhnya terpapar virus dan meregang nyawa. Ternyata pinjaman 12,5 triliun dari Sri Mulyani Indrawati sebagai pemegang keuangan nasional untuk DKI gagal menekan angka persebaran pandemi yang ada di Jakarta. Lebih jauh lagi, dana itu menghilang menguap entah kemana, seperti uang komitmen fee Formula E yang juga sirik. Ternyata diamnya novel KPK kepada keanehan-keanehan keuangan DKI Jakarta tidak serta-merta juga membuat corona diam. Intinya, semua yang dikerjakan Anies Baswedan sepupunya novel PK ini gagal. Sudah ditakdirkan untuk gagal karena telah mainkan SARA. Ya akhirnya dia serahkan penanggulangan corona ke pusat, agar pusat yang diserang oleh si juru wabah dungu itu. Juru wabah yang main-main di Twitter sekarang seringnya nyinyir Dr. Wiku yang menjadi pelaksana satuan tugas penanggulangan pandemi. Selama ini juru wabah menjadi jubir Anies untuk menuding pemerintah pusat. Jadi dengan Anies menyerah si juru wabah abal-abal dari kampus yang suka kasih kartu kuning itu bisa lebih bebas leluasa menyerang pemerintah. Sakit amat bro kelihatannya, gagal ya jadi menteri. Kegagalan Anies dalam menanggulanginya pandemi Jakarta
ini seharusnya membuat dia malu loh. Malu karena pinjamannya ke Sri Mulyani ternyata menguap begitu aja. Bayangin, duit 12,5 triliun. Angka kenaikan kasus nggak bisa dibendung. Koordinasi dengan pemerintah pusat untuk diambil alih. Waduh, kalau dia punya harga diri sebagai lelaki, suami, bapak, dan pemimpin, dia harusnya mundur karena gagal. Tapi saya sanksi orang ini mau mundur. Dia sudah terlalu kuat, terlalu menyengat baunya. Sehingga nanggung tinggal 1 tahun lagi kepemimpinannya untuk melangkah jadi Capres 2024. Permintaan Anies ini menandakan dirinya gagal. Jadi pecundang sesuai dengan naturnya ia saat dia dibuang menjadi menteri. Kepemimpinan dan ambisi merebut kekuasaan yang tidak dibarengi dengan kompetensi akan membuat orang jadi kelihatan bodohnya. Kalau di drama Korea nih, Anies ini paling cocok untuk direspon aigu. Jangan dilanjutkan gonya. Nanti nggak bagus endingnya. Dia ini kalau punya malu harusnya mundur kan ya. Waduh, tapi sayang dia ini orangnya tebal muka. Perisai alias panjinya banyak. Salah satu panjinya yaitu Panji Pragiwaksono. Di dalam kegagalan Anies, Panji mendadak viral soal membela FPI dan menuding NU dan Muhammadiyah. Sekarang kita paham betul tuh bahwa kegagalan Anies ini sudah membuat dia harusnya mundur. Tapi sebagai kader lulusan Amerika, dia itu mentalitasnya mirip Donald. Maksudnya Donald Trump ya, yang sudah keluar dari White House itu. Rasa malu dan rasa sungkan Anies memang tak pernah ada. Sejak dia dipecat sebagai menterinya Jokowi, saya sudah tahu tuh percaya kepada tukang bacut adalah sebuah kesalahan. That's a big mistake ya. Jokowi dengan cepat merevisi dan mereshuffle para menteri tukang nyinyir. Awal ini membuat kita paham bahwa pilihan Jokowi dan keputusan Presiden dalam menendang Anies keluar adalah keputusan yang brilian. Jokowi adalah sosok yang bisa melihat motivasi di balik tindakan dengan sangat jelas. Akhirnya, selamat untuk warga Jakarta semua ya. Dia sudah mangkat dari Jakarta, mari kita buang dia ke tong sampah politik sampai selama-lamanya ya. Biarpun dia sudah nyapres hari ini, jangan harap dia mundur. Yang dia tahu cumalah ngecat genteng. Ya, begitulah genteng-genteng. Iya, sudah hutang 12,5 triliun ke Sri Mulyani, Anies tetap gagal mengatasi pandemi. Ya, mundur sajalah ya. Ternyata, Anda tahu nggak, cat genteng itu nggak bisa menutupi borok dari kepemimpinan Anies Baswedan. Cat hanya aksesoris luar yang tidak bisa menyelesaikan masalah jerawat dan borok. Borok itu seharusnya ditutup pakai plester medis, ini malah pakai cat genteng.